Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Haritja Pasunisa, NIT 592211211845, kelas T8A dengan nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk memaparkan hasil tugas makalah dengan judul Sistem Penyimpanan Suku Cadang Kapal, Analisis Metode Penyimpanan, Strategi Pencegahan Kerusakan, dan Implementasi Sistem Labeling. Adapun yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah, kemudian ada dasar teori, kemudian deskripsi kasus, kemudian analisis dan pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, pada bab satu ini saya akan membahas mengenai latar belakang, yaitu pada industri pelayaran, kapal ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengiriman barang, kemudian untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dalam proses pelayaran ini juga membutuhkan spare part yang cukup memadai, karena tanpa spare part yang memadai, program plant maintenance system ini tidak dapat berjalan secara optimal. Sehingga dampak yang dihasilkan, pekerjaan yang dilakukan juga tidak akan maksimal. Kemudian untuk rumusan masalah yaitu yang pertama ada apa saja metode penyimpanan suku cadang yang efektif dan sesuai untuk diterapkan di atas kapal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari kerusakan suku cadang selama masa penyimpanan di atas kapal. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem labeling yang terstandarisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen spare part. Untuk tujuan penulisannya yaitu yang pertama, menganalisis dan merekomendasikan metode penyimpanan spare part yang tepat untuk kondisi kapal. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab kerusakan spare part dan merancang strategi pencegahan komprehensif. Yang ketiga, menganalisis peranan sistem labeling dan merekomendasikan standar labeling yang optimal. Kemudian yang keempat yaitu memberikan rekomendasi sistem manajemen spare part yang terintegrasi sebagai panduan praktis. Nah, pada bab 2 ini saya akan membahas mengenai yang pertama, klasifikasi suku cadang. Klasifikasi yang tepat merupakan suatu fondasi dari sistem manajemen spare part yang efektif. Adapun beberapa pendekatan dapat diterapkan tergantung pada tujuan dan juga konteks penggunaannya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi spare part berdasarkan prioritas ketersediaan atau ABC analisis. Yang pertama yaitu kategori A, kritikal, yaitu merupakan critical spare part di mana suku cadang yang ketersediaannya ini bersifat mutlak karena ketidaktersediaan atau kegagalannya akan langsung menyebabkan berhentinya operasi kapal atau ship immobilizing failure. Nah, kategori ini biasanya mencakup sekitar 10 hingga 20% dari total jumlah jenis spare part yang ada di kapal, namun dapat mewakili nilai inventory yang sangat tinggi, seringkali mencapai 70 hingga 80% dari total nilai inventory. Adapun contoh spare part pada kategori kritikal ini yaitu silinder liner, piston, main bearing, dan juga fuel injection pump. Nah, kemudian pada kategori B ini merupakan essential spare part, yaitu suku cadang yang penting untuk operasi normal, namun kegagalannya ini tidak segera menyebabkan penghentian total operasi kapal. Nah, kategori ini biasanya mencakup sekitar 30% dari total jenis spare part dan juga mewakili sekitar 15% dari nilai inventory. Contohnya yaitu adalah valve, pompa bantu, dan juga komponen sistem pendingin. Nah, kemudian pada kategori C atau kategori general, ini merupakan suku cadang yang sering digunakan dalam perawatan rutin, tetapi biasanya mudah diperoleh dan bernilai relatif rendah. Kategori ini mencakup sekitar 50% dari total jenis spare part, namun hanya mewakili sekitar 5% nilai inventory. Adapun contohnya yaitu filter, baut dan mur, gasket standar, dan juga material pada perawatan rutin. Nah, kemudian untuk metode penyimpanan spare part, beberapa metode dalam sistem penyimpanan spare part ini dapat dikembangkan dan juga diterapkan dalam industri pelayaran, tergantung dari jenis kapalnya. Yang pertama yaitu konvensional bin and rack.
Sistem rak dan juga kotak konvensional ini merupakan metode penyimpanan yang paling umum digunakan di kapal. Biasanya ini digunakan pada kapal yang berumur menengah hingga tua. Nah, di mana sistem ini menggunakan rak metal bertingkat yang dilengkapi dengan kotak-kotak berukuran standar untuk menyimpan spare part yang ukurannya relatif lebih kecil. Nah, komponen yang lebih besar ini akan disimpan langsung di rak ataupun di lantai dalam kondisi terikat dan terlindungi. Nah, untuk keunggulan dari sistem ini yaitu sederhana, biaya implementasi yang rendah, dan juga kemudahan dalam akses visual langsung. Namun, terdapat tantangan juga dalam sistem ini, yaitu kurang terorganisir, pencariannya lama, dan juga rawan salah identifikasi. Kemudian, yang kedua ada classified zone storage. Sistem penyimpanan terklasifikasi ini berdasarkan zona merupakan pendekatan yang lebih terstruktur dan profesional. Dalam sistem ini, spare part dibagi menjadi zona-zona yang masing-masing diperuntukkan bagi kategori atau sistem tertentu. Misalnya seperti contoh spare part untuk mesin induk, kemudian spare part untuk generator. Jadi itu dibagi tiap zona. Nah, adapun untuk keunggulan dari sistem ini yaitu pencariannya cepat karena diletakkan per sistem. Jadi ketika permesinan mengalami masalah, ini dapat segera diatasi karena langsung bisa dicari di permesinan yang bermasalah. Nah, kemudian resiko salah ambilnya rendah dan juga preservasi lebih sistematis. Namun, adapun tantangan pada sistem ini yaitu butuh perencanaan layout yang matang. Kemudian yang ketiga yaitu ada priority based tiered. Nah, sistem penyimpanan berlapis ini berdasarkan dari prioritas menempatkan spare part dengan tingkat prioritas tertinggi. Critical parts yaitu kategori A diletakkan di lokasi yang paling mudah dan juga cepat diakses. Kemudian untuk kategori B ditempatkan di area yang masih mudah dijangkau, sementara spare part yang prioritasnya rendah atau kategori C ini bisa ditempatkan di rak atas atau area yang lebih jauh. Nah, untuk keunggulan dari sistem ini yaitu waktu respon darurat optimal, kemudian spare part kritis selalu di jangkauan terdepan, sehingga untuk kerusakan pada kategori A ini dapat segera diatasi. Nah, adapun tantangannya ini, analisis prioritas harus akurat dan juga dilakukan secara berkala. Nah, kemudian yang keempat ada FIFO Management. FIFO Management ini adalah first in dan first out, di mana spare part yang pertama kali masuk ke dalam penyimpanan ini harus menjadi yang pertama kali juga digunakan. Nah, adapun keunggulan dari FIFO Management ini yaitu mencegah penumpukan spare part kadaluarsa dan juga menjaga freshness komponen yang berstatus safe life. Safe life. Adapun tantangannya yaitu konsistensi disiplin tim ini sangat diperlukan. Nah, pada studi kasus yang akan saya bahas yaitu pada kapal saya dengan rute penyeberangan Merak Bakauheni dan juga jenis mesin utamanya yaitu Negata 6 MFG 31 EZ. Ini terjadi kejadian yaitu pada saat kapal berlabuh dilakukan pengecekan rutin pada mesin induk, terutama pada injektor. Nah, ditemukan bahwa tekanan injektor mengalami penurunan, dilakukan penggantian, namun pencarian spare part yang bagus ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena penyimpanan yang tidak sesuai pada tempatnya, sehingga membutuhkan waktu 2 jam dalam pengerjaannya. Padahal seharusnya hanya bisa dikerjakan sekitar kurang lebih 1 jam saja. Nah, adapun identifikasi akan masalahnya, yaitu yang pertama, tidak adanya sistem zonasi, di mana spare part dari berbagai sistem mesin ini tercampur tanpa pengorganisasian yang jelas, sehingga pencarian yang dilakukan ini tidak cepat ditemukan. Kemudian yang kedua, labeling tidak terstandarisasi. Pada saat pencarian, ini banyak spare part tanpa label atau label tidak lengkap, sehingga identifikasi komponen ini sulit dan juga memakan waktu. Kemudian yang ketiga, preservasi tidak memadai, yaitu tidak adanya prosedur preservasi untuk komponen metal presisi. Kemudian yang keempat, pencatatan manual dan tidak akurat, di mana inventory spare part ini masih menggunakan buku logbook yang penuh coretan, tidak menggunakan aplikasi, sehingga untuk pengecekan jumlah spare part ini cukup lama. Kemudian yang kelima, tidak ada inspeksi secara berkala. Kerusakan komponen baru diketahui ketika dilakukan pengecekan atau ketika dibutuhkan. Nah, adapun untuk solusinya yaitu menggunakan sistem zonasi komprehensif.
Di mana ini eh, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai sistem zonasi ini dibagi menjadi tiap-tiap zona per mesin. Jadi untuk spare part main engine ini bisa diletakkan di area terluas dan juga rak bawah untuk komponen berat. Kemudian untuk permesinan bantu ini disimpan khusus untuk spare part generator dan juga permesinan bantu. Kemudian bisa juga untuk zona selanjutnya yaitu zona bahan bakar. Kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk zona pendingin. Kemudian untuk spare part yang berkaitan dengan listrik. Kemudian eh, untuk yang terakhir itu zona untuk spare part umum atau material-material yang sering digunakan. Nah, adapun untuk strategi pencegahan kerusakan ini dapat dilakukan dengan yaitu yang pertama program preservasi terstruktur, yaitu dilakukan dengan membersihkan spare part ketika diterima, kemudian aplikasikan VCI atau volatile corrosion inhibitor oil, kemudian kemas dalam plastik tebal dan juga disegel dan juga menggunakan silika gel. Kemudian pada komponen elastomer ini sebisa mungkin hindari lipatan dan juga tekanan. Nah, untuk kontrol lingkungan penyimpanan ini yang pertama dapat dilakukan dengan memasang dehumidifier dengan target kelembapan yaitu kurang dari 60%. Kemudian yang kedua, pastikan ventilasi berfungsi baik. Kemudian yang ketiga, termometer dan hygrometer untuk memonitoring. Kemudian yang keempat, pastikan lemari tertutup untuk spare part yang paling sensitif. Nah, kemudian dilakukan juga program inspeksi berkala, yaitu bisa dilakukan secara harian, yaitu melakukan cek visual kebocoran air atau minyak. Kemudian pada kontrol bulanan ini bisa dilakukan cek kemasan dan juga ganti silika gel jenuh. Kemudian pada 6 bulan ini bisa dilakukan inspeksi komprehensif atau represervasi. Nah, kemudian untuk standar prosedur penanganan ini, yang pertama dapat dilakukan instruksi angkat komponen berat dengan menggunakan alat bantu. Kemudian yang kedua, posisi penyimpanan benar untuk setiap tipe. Kemudian yang ketiga, padding dan pelindung wajib untuk komponen presisi. Kemudian yang keempat, poster SOP di dinding spare part store. Nah, untuk sistem labeling yang standarisasi ini menggunakan sistem kode warna, yaitu pada kategori A ini menggunakan warna merah untuk critical parts, yaitu untuk piston, silinder liner, dan juga main bearing. Pada kategori B ini menggunakan warna kuning, contohnya seperti valve, pompa bantu, dan juga komponen pendingin. Pada kategori C ini menggunakan sistem warna hijau untuk general parts, kemudian untuk komponen elektronik atau listrik ini bisa menggunakan label berwarna biru. Kemudian untuk komponen elastomer ini dapat menggunakan warna orange. Nah, untuk integrasi CMMS dan teknologi digital ini dapat dilakukan yaitu ketika menerima spare part ini dapat langsung diinput ke CMMS, kemudian yang ketiga ini dapat dicetak dan juga ditempel label, kemudian setelah ditempel label ini dapat disimpan ke zona yang tepat. Nah, kemudian ketika kita akan menggunakan spare part tersebut bisa kita scan sehingga akan terinput ke CMMS tersebut. Nah, inventory real time. Ini stok diperbarui otomatis setiap kita melakukan scan QR dan juga tidak perlu melakukan pengecekan secara manual, secara langsung gitu. Kemudian ada peringatan otomatis, notifikasi saat stok minimum tercapai atau komponen mendekati tanggal kadaluarsa. Jadi ketika ada spare part yang sudah mendekati masa kadaluarsa itu akan eh, CMMS ini akan memberikan sinyal untuk memberitahu jika ada spare part yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Kemudian laporan dan analisis. Laporan penggunaan per periode untuk perencanaan pemesanan dan juga analisis tren. Kemudian offline capable. Sistem ini tetap berfungsi tanpa internet dan juga sinkronisasi otomatis saat koneksi ada. Perangkat ini dapat disambungkan di tablet dan juga scanner tahan air atau debu sesuai dengan standar lingkungan pada kamar mesin. Kemudian integrasi kantor pusat, visibilitas real-time inventory armada seluruh kapal dapat dilakukan dari kantor pusat. Nah, kemudian untuk rencana implementasinya secara bertahap, yaitu untuk rencana selama 7 bulan, yaitu pada fase 1, yaitu bulan 1 hingga 2 ini dapat dilakukan audit dan perencanaan, di mana audit menyeluruh pada seluruh stok, kemudian verifikasi identitas, kemudian perancangan tata letak, dan juga pengajuan anggaran ke kantor pusat. Kemudian pada fase 2, yaitu bulan ketiga dan keempat, ini
Dilakukan implementasi infrastruktur, yaitu pemasangan rak baru dan juga penanda zona, repacking spare part, kemudian pemberian label, dan juga pemasangan dehumidifier, dan juga monitoring tools. Kemudian pada fase ketiga, yaitu bulan 5 hingga 6 ini digitalisasi dan integrasi, yaitu implementasi sistem CMMS, pelatihan intensif, konfigurasi perangkat keras, dan juga dokumentasi SOP manajemen spare part. Kemudian pada fase 4, yaitu bulan ke-7 dan seterusnya ini dapat dilakukan evaluasi dan juga penyempurnaan di mana ini kita lakukan pengecekan pada kerusakan dan juga eh, kita menganalisis untuk waktu pencarian ini bisa tidak eh, secara kurang dari 10 menit dengan akurasi yang tinggi yaitu di atas 98%. Nah, untuk kesimpulannya yaitu sistem penyimpanan terintegrasi metode paling efektif yaitu integrasi zona, ABC priority, FIFO, dan juga klasifikasi material. Waktu pencarian ini dapat direduksi dari 45 menit menjadi kurang dari 10 menit. Kemudian yang kedua, ada 4 faktor penyebab kerusakan yaitu yang pertama lingkungan, kemudian mekanis, kimiawi, dan juga manajemen. Kemudian yang ketiga, sistem labeling dan juga CMMS digital. Nah, label terstandarisasi dengan kode warna dan QR code yang terintegrasi dengan CMMS memberikan visibilitas real-time dan otomasi pemesanan spare part. Nah, untuk sarannya yaitu bagi perusahaan pelayaran, yang pertama audit sistem spare part seluruh armada, kemudian standarisasi sistem seluruh armada, kemudian yang ketiga implementasi CMMS real time kapal dilakukan di kantor pusat. Kemudian yang kedua, bagi shift engineer dan masinis ini kembangkan spare part storage manual komprehensif, prioritaskan program inspeksi berkala dan juga terapkan prosedur preservasi. Kemudian bagi taruna atau masinis junior ini bisa eh, dilakukan perluas wawasan melalui literatur, kemudian mengikuti pelatihan manajemen spare part dan CMMS, kemudian belajar aktif dari pengalaman. Kemudian untuk institusi pendidikan ini dapat menambahkan materi manajemen spare part di kurikulum, kemudian praktek penggunaan CMMS dan juga digital labeling, kemudian siapkan lulusan sesuai tuntutan industri modern. Sekian pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.